Shalom, perkenalkan nama saya Banjia. Di sini saya akan menyampaikan khotbah singkat dengan berjudul Yesus Sahabat Sejati yang diangkat dari Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Di sini sebelum itu kita akan membacakan ayatnya dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan membahas tema dengan yang sangat makna dan mendalam, yaitu Yesus Sahabat Sejati. Nah, sebelum itu, kita bisa melihat ilustrasi seperti di gambar ini. Kita bisa melihat seorang pria yang menyendiri dan terasing. Dan di tengah kehidupan kita juga bisa merasakan seperti yang dialami oleh pria tersebut, di mana kita menjalani tengah kehidupan kita itu sudah pasti penuh tantangan dan kesulitan. Tidak mungkin dalam kita menjalani kehidupan kita itu secara mulus-mulus saja. Pasti kita akan menghadapi dengan tantangan dan kesulitan dalam dunia ini. Nah, seringkali kita pasti bisa merasa seperti yang pria rasakan ini. Kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada teman, dan pasti kita pernah merasa kita tuh terasingi dalam dunia ini. Nah, di tengah kehidupan kita, sudah pasti kita merasa sering kesepian dan terasing. Nah, di mana dalam Yohanes pasal 15 Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Nah, ini mengingatkan kita untuk akan pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan. Penyaliban Yesus ini menebus dosa kita. Sebagai sahabat sejati, ia rela memberikan segalanya demi kita. Nah, jadi tidak ada alasannya lagi bagi kita merasa sendiri, merasa kesepian. Karena apa? Tanpa kita sadari, Tuhan Yesuslah yang sebagai sahabat kita. Di dalam keadaan apapun, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menemani kita, Ia selalu berada di sisi kita. Hanya kita saja yang tidak pernah menyadarinya, tidak pernah ingin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Namun kita berbeda dengan kita berteman dengan manusia. Karena apa? Manusia kapanpun dan bagaimanapun dia pasti akan bisa berubah. Dalam hati dan pikirannya itu bisa berubah. Walaupun ia mengatakan ia akan setia, tapi di masa depan ia pasti mengingkari kata-katanya itu. Nah, kita bisa lihat perbedaan manusia dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi manusia bisa saja mengkhianati atau berubah kapanpun itu. Berbeda dengan Tuhan Yesus, tidak pernah akan meninggalkan kita, Ia selalu berada di sisi kita. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, tidak ada alasan lagi bagi kita merasa sendiri, tidak ada teman, karena Tuhan Yesuslah yang bisa menjadi sahabat kita dalam kehidupan kita. Di sini kita diajak merenungkan seberapa dalamnya kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. 2. Ada keterhubungan yang intim. Nah, di mana Yesus melanjutkan dalam ayat ke-14 ini, yaitu dengan kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, di sini sesuai ini menunjukkan bahwa menjadi sahabat Yesus itu bukan hanya tentang menerima kasihnya, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ini meresponnya. Kita meresponnya itu dengan ketaatan kita dalam perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dan di sini keterhubungan ini membangun fondasi yang kuat antara kita dan Tuhan. Nah,
Jadi, apakah kita sudah berusaha untuk mendengarkan dan mengikuti perintahnya dalam setiap aspek kehidupan kita? Dan ketiga, ada panggilan untuk bersama, di mana ada ayat 15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Jadi, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini, Yesus mengajak kita untuk terlibat dalam rencananya, yaitu sebagai sahabat, bukan lagi sebagai hamba, di mana di sini kita dipanggil untuk saling berbagi, mendengarkan, dan bertumbuh bersama dalam iman. Nah, di mana teman-teman, pada perjanjian lama, kita dalam hubungan dengan Tuhan itu yaitu tuan dan hamba. Nah, dan di mana perjanjian baru datanglah Tuhan Yesus Kristus, dia akan mematahkan hubungan itu menjadi lebih dekat dengan kata apa? Tuhan dan sahabat. Kita bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, di sini melalui pengajaran Yesus, kita mulai mendengar panggilannya untuk mendekat. Mendekat bagaimana? Yaitu Yesus mengajak kita untuk membangun hubungan yang lebih intim dan yang lebih dekat, dengan mengingatkan kita bahwa tidak hanya dipanggil untuk menjalankan tugas, tapi untuk mengenalnya lebih dekat lagi dengan secara pribadi. Nah, jadi dalam proses ini kita mulai merasakan kasihnya dalam hidup kita yang tulus, itu yang bisa mengubah cara kita melihat dari kita sendiri menghadap Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini saya mengambil 5, yaitu apa arti pengorbanan Yesus bagi kita sebagai sahabatnya. Yaitu pertama, yaitu hubungan yang intim, di mana hubungan yang intim ini, pengorbanan Yesus ini mengajak kita untuk memahami bahwa hubungan kita dengannya lebih dari sekedar dari tuan dan hamba. Di sini dalam perjanjian baru ini yaitu kita diajak itu dalam sebuah persahabatan yang intim dan saling mendukung. Kedua, yaitu akses langsung kepada Allah, di mana melalui pengorbanan Tuhan Yesus ini, Yesus memberi langsung akses, yaitu kepada Allah dengan menghapuskan jarak antara dosa kita dan dosa dengan Tuhan. Yaitu datanglah Tuhan Yesus menghapuskan jarak dosa ini di antara kita dan Tuhan. Dan ketiga, yaitu pengalaman kasih pribadi, di mana pengorbanan Yesus ini membukakan jalan bagi kita untuk mengalami kasih dan kehadirannya secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan keempat, yaitu respon dalam ketaatan dan cinta, yaitu sebagai sahabat kita diajak dengan merespon pengorbanan ini dengan hidup sebagai dalam ketaatan dan cinta kasihnya kepada kita. Dan terakhir, yang kelima, yaitu menjadikan Yesus pusat hidup. Apa yang menjadikan Yesus dalam pusat hidup ini? Dengan cara kita menghargai dan jalani hubungan ini yang telah ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita menjalaninya, yaitu menjadikan Yesus ini sebagai pusat dalam kehidupan kita, selalu mengandalkan Tuhan Yesus, selalu menjadi guru dalam kehidupan kita. Jadi dalam kesimpulannya itu, arti pengorbanan Yesus bagi kita sebagai sahabatnya yaitu adanya hubungan yang intim. Dan kedua, adanya akses langsung kepada Allah. Dan ketiga, ada pengalaman kasih pribadi. Dan keempat, respon dalam ketaatan dan cinta. Dan terakhir, ada menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dari pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, di sini mengajak kita untuk memahami bahwa hubungan kita dengannya itu bukan sekedar hubungan antara hamba dan Tuhan, di mana di sini diberikan persahabatan yang intim dan saling mendukung. Nah, melalui pengorbanannya ini,
Yesus memberi kita akses langsung kepada Allah, yaitu menghapus jarak antara kita dengan Tuhan, yaitu antara dosa. Jaraknya itu adalah dosa. Nah, di sini Tuhan menghapuskan jarak dosa ini, dan itu mempermudah akses kita langsung kepada Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus menghapuskan jarak dosa kita kepada Tuhan itu dengan membukakan jalan bagi kita untuk mengalami kasih dan kehadiran ini secara pribadi. Kita bisa lihat gambar ini adalah sebuah motivasi bagi kita dengan ingatlah, kamu bukan hanya hamba tetapi sahabatnya. Terimalah kasihnya dan bagikan kepada dunia di sekitarmu. Dan hiduplah dengan keyakinan bahwa Yesus selalu bersamamu. Dia adalah sahabat yang setia, siap mendukung dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Sekian dari khotbah singkat saya yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.